Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Tessa. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika. Dan aku bakal sharing ke teman-teman semua tentang salah satu kitab yang paling fenomenal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku Nabi dan Rasul terakhir dan juga penutup para Rasul yang sebelumnya. Teman-teman udah tahu belum kalau Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk umat muslim saja loh, tapi sebagai rahmat seluruh alam semesta. Jadi Al-Quran itu berisikan tentang peringatan kepada umat muslim maupun orang yang bukan muslim. Nah, selain itu Al-Quran juga berisikan tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang nyata, dan semuanya. Jadi Al-Quran itu isinya sangat detail, rinci, dan kompleks. Pada sisi bahasanya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Bukan hanya karena Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab saja, tetapi karena bahasa Arab memiliki kosakata yang lengkap. Di sisi itu pula, ayat-ayat Allah yang terdapat pada Al-Quran memiliki artian yang sangat luas, baik secara rahasia, umum, ataupun khusus. Maka dari itu, ayat-ayat Allah yang terdapat pada Al-Quran memiliki sifat yang sangat unik. Dari awal mula turunnya Al-Quran sampai sekarang, banyak penafsir dari kalangan para ulama untuk menggali informasi lebih banyak tentang Al-Quran. Maka dari itu, Al-Quran memiliki makna yang sangat luas dan tidak terbatas. Dari sini terlihat bahwa ayat Al-Quran memang tidak manusiawi. Dan terbuktilah bahwa ayat Al-Quran adalah kalam Allah yang orisinal dan tidak tercampur dengan bahasa manusia. Kalau gitu, kita nggak bisa baca Al-Quran secara mendalam dong, karena kita bukan penafsir. Nggak gitu. Kita bisa membaca ayat Al-Quran dengan penerjemahnya, dan dari situ kita bisa mengaitkan hati kita dengan Al-Quran sehingga kita bisa mencintai Al-Quran. Karena membaca Al-Quran juga merupakan salah satu ibadah yang harus kita laksanakan sebagai pedoman hidup umat muslim. Ngomong-ngomong, aku mau kasih bocoran ke teman-teman. Kalau teman-teman mau menjelajahi ruang dalam waktu, Al-Quran adalah sisinya. Kenapa? Karena dalam membaca Al-Quran, kita bisa menyaksikan banyak sekali peristiwa dan sejarah yang telah terjadi di masa lampau sebelum alam semesta ini terbentuk, bahkan sampai sekarang, ataupun sampai masa depan yang belum kita raih saat ini. Karena Al-Quran mencakupi banyak peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia, kehidupan jin, hewan-hewan, ataupun kehidupan metaverse yang masih misteri sampai saat ini. Untuk ini, aku mau ngajak teman-teman untuk memiliki target bacaan Al-Quran. Karena aku meyakini bahwa pahala baca Al-Quran itu nggak main-main. Aku bisa bilang bahwa pahala baca Al-Quran itu tak terbatas. Karena satu huruf Al-Quran yang kita baca memiliki 10 pahala yang kita dapatkan. Aku nggak bisa bayangin kalau kita terus-terusan baca Al-Quran hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun sampai kita meninggal. Aku yakin kita nggak bisa kalkulasi pahalanya. Atau lebih bagus lagi kalau teman-teman menghafal ayat-ayat Al-Quran meskipun sedikit atau kecil. Karena banyak sekali keutamaan dan kemuliaan dalam hafal Al-Quran. Gak bisa dibayangin dong membacanya aja udah dapat keutamaan apalagi menghafalnya. Dan aku meminta ke teman-teman dengan semangat untuk bersemangat menggali informasi yang lebih banyak lagi tentang Al-Quran. Karena aku bisa bilang teman-teman ini spesial. Kalian dipilih langsung oleh Allah untuk mendengarkan firman-firmannya. Gak bisa dibayangin dong betapa beruntungnya kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan kita secara langsung yang sangat mulia. Al-Quran adalah firman Tuhannya alam semesta. Tapi gak bisa semua makhluk yang Allah ciptakan dalam alam semesta ini untuk membaca Al-Quran. Karena hanya manusia yang bisa membaca Al-Quran. Dan dari sekian banyak manusia yang tercipta di muka bumi ini, hanya umat muslimlah yang bisa membaca Al-Quran. Aku yakin teman-teman semua yang dengar ini seenggaknya bisa lebih bersyukur atas titel kita yang kita punya, yaitu umat muslim. Dan yang paling terakhir, aku insya Allah selalu berdoa untuk teman-teman semua dan seluruh umat muslim di seluruh dunia agar bisa menjaga keautentikan, kemurnian, dan kemuliaan ayat-ayat Allah yang terdapat pada Al-Quran. Oke teman-teman, aku cukupkan sharing kita tentang keunikan Al-Quran yang telah kita bahas barusan. Dan aku adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan lupa, maka dari itu aku meminta maaf jika ada kesalahan kata dan sumber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.